Apakah selamat orang-orang yang di bawah? Kota Garut, daerah yang tenang dan relatif jauh dari pemberitaan itu, seketika langsung mengalami bencana bagi sebagian warga di sekitarnya. Selasa malam, setelah sebelumnya diliputi curah hujan yang memang sangat tinggi, bencana itu pun datang. Di tengah alam sedang dipeluk kabut malam nan pekat, dan ketika masyarakat mulai terbawa lelap ke dalam alam mimpi, air bandang yang meluluh lantakan ribuan rumah dan menghilangkan nyawa puluhan warga ini pun teramat mengejutkan. Ribuan rumah porak-poranda, puluhan nyawa langsung ditemukan pagi harinya. Namun banyak pula yang masih hilang, entah terbawa arus ataupun masih tertimbun tanah longsor. Maka inilah kesedihan dan duka dari Garut, Jawa Barat yang kini berubah dari ketenangan menjadi tangis dan histeria. Masya Allah, Gusti Magung. Terkait dengan bencana alam yang di Garut, yang perlu kami jelaskan dari sisi kami sudah BMKG, kami selaku BMKG itu sudah mengeluarkan peringatan dini. Sejak minggu yang lalu sampai hari ini pun juga sudah peringatan dini kami keluarkan. Ya buat warga Garut, saya Dedi Sunandar, saya turut bela sungkawa yang sedalam-dalamnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Semoga diberikan ketabahan, diberikan ikhlas lah pokoknya kayak gitu sih. Kalau nggak salah sekitar jam 11-an ya, hujan deras terus banjir bandang tiba-tiba datang, pasti orang-orang udah pada tidur lah, udah pada nggak kepikiran kalau bakalan ada musibah gitu. Ngeri banget lah ya, karena kita nggak kebayang kita lagi tidur. Apalagi kalau misalnya tipe orang kayak aku tuh tipe orang kalau lagi tidur tuh anteng banget, nggak sadar sekitar, terus tiba-tiba aja banjir dan kita mungkin nggak ada persiapan, nggak tahu. Itu kan ngeri banget, apalagi kalau sampai masuk ke dalam rumah. Terus misalnya kita punya anak kecil, aduh itu kebayang nggak sih paniknya, kagetnya, mencekam banget sih saat itu malam itu. Bencana memang tak pernah memilih dan tak pernah bisa diduga. Seperti pihak BMKG yang sebelumnya sudah mengeluarkan peringatan dini. Namun siapa nyana jika sebuah peringatan dapat benar-benar menjadi kenyataan yang menyedihkan. Dan siapa pula yang mengharapkan agar bencana dapat benar-benar terjadi sehingga butuh kesiapan. Maka dari salah satu barak tempat warga yang kehilangan segalanya dan mengungsi, inilah Shanti istri Denny Cagur yang melaporkan langsung situasi terkini. Shanti yang tinggal di Jakarta dan berasal dari Garut memang dilanda panik sampai-sampai langsung turun ke Garut untuk mengecek langsung keadaan keluarga tercinta. Ya pemirsa, alhamdulillah aku udah sampai Garut dan sekarang aku udah kumpul bersama teman-teman dari Puan yang ada di Garut. Rencana kita dari sini mau langsung ke TKP bencana alam. Oh di bawah, rumahnya kena banjir habis. Sabar ya Bu ya, sabar ya. Iya pemirsa, sekarang aku lagi berada di posko Yoni Preder 303 Kostra. Dan di sini aku udah pegang data lengkap korban-korban ya Pak ya. Semuanya korban yang meninggal ada 23 orang dan korban hilang ada 18 orang. Di sini juga ada foto lokasi kejadian bencana, juga ada tadi beberapa foto-foto korban. Mengerikan sih ya. Prihatin banget melihat ini semua. Dan di sebelah saya ada Bapak siapa? Pak Adi. Pak Adi ini salah satu korban yang
Bapak kehilangan anggota keluarga Bapak 7 orang anggota keluarga dari Pak Adi ini hilang ya Pak? Hilang. Hilang 7 orang dari anggota Pak Adi ini dan baru diketemukan 4 dalam keadaan meninggal. Maaf Bapak, yang 7 orang itu anak, istri, anak 2, istri, yang 4 tadi itu ibu, kakak, sama anak. Pak Adi memang salah satu korban di antara banyak korban lain yang kehilangan segalanya termasuk orang tercinta. Tapi kehilangan selalu melupakan kesedihan terbesar yang bisa dirasakan. Inilah yang coba dirasakan Shanti ketika turun langsung ke posko pengungsi. Meski ia sendiri dirundung sedih karena kondisi kampung halamannya telah porak-poranda karena longsor dan banjir bandang. Dan istri. Bapak pas waktu kejadian itu kira-kira itu pukul berapa ya Pak? Kalau nggak salah itu jam 10 lebih. Jam 10 malam ya Pak? Jam 10 malam itu Bapak lagi tidur atau? Mau tidur. Mau tidur? Anak-anak kan udah pada tidur. Oh iya. Istri lagi tidur juga. Tiba-tiba air masuk. Air masuk ke dalam rumah? Saya bangunin semua. Udah nggak bisa sempat nyelamatin apa-apa ya Pak ya? Iya, nggak bisa. Mau keluar tuh air udah besar. Sedih pasti, kaget pasti dengar berita itu ya kita doain aja semoga korban-korban diterima iman Islamnya, bahagia di sana dan keluarga yang ditinggalkan semoga tenang dan sabar. Kalau mungkin rencana kan kita niat aja dulu, ibaratnya kalau rencana kan nggak usah disebutin lah, mungkin kan dari SMN atau dari manajemen DD ada kayak buat sumbangan, kayak teman-teman kemarin ada yang wafat anaknya kan seikhlasnya, yang penting kan kita doa niat. Meninggalkan duka di Garut, seperti apa duka dan hujan air mata yang menyelimuti keluarga dan sahabat pemeran Haja Maimunah, Sinta Muin, ketika dimakamkan kemarin? Simak kisahnya sesaat lagi, hanya di Intens. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya, Anissa Aziza. Selepas kabar duka dari Garut, Jawa Barat yang dihantam banjir bandang, inilah kabar duka lainnya yang mengiringi pemakaman artis senior Sinta Muin yang diiringi hujan deras. Seperti apa duka suami serta keluarga besar almarhumah? Benarkah kini muncul kabar miring jika almarhumah ditelantarkan keluarga semasa hidup? Dan seperti apa pula kenangan terhadap sosok almarhumah saat bermain di sinetron Tukang Bubur Naik Haji?